Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 komunikasi organisasi akan melakukan presentasi tugas UAS. Sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggotanya. Pertama adalah saya sendiri, Muhammad Rifki Pradapta, dengan NIM 412095, Adam Kurnia Permana, dengan NIM 41190066, Dita Septia Pramesti dengan NIM 412004, Kanaya Sheila dengan NIM 412012, Dewi Mawati Halawa dengan NIM 412098, kelas 414B37, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi. Organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya, dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas. Masalah 1 adalah apa definisi dari motivasi, konsep motivasi, elemen-elemen motivasi, faktor-faktor pendorong motivasi, teori-teori motivasi. Masalah 2, bagaimana aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Masalah 3, apa yang dimaksud dengan kekuasaan, pemberdayaan organisasi, dan kepemimpinan. Masalah 4, apa saja gangguan dalam komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Motivasi dalam komunikasi organisasi. Menurut Stefan Ivanko dalam Arif Yusuf Hamali tahun 2018 halaman 131, mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Dalam pencapaian suatu tujuan, motivasi adalah sebab dari tindakan. Konsep motivasi. Semakin besar energi yang dicurahkan untuk bekerja, kita cenderung mengatakan bahwa orang itu punya motivasi. Sebab motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Elemen utama motivasi. Yang pertama itu adalah intensitas. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Yang kedua itu adalah arah. Arah berhubungan dengan pengaitan upaya kepada arah dan tujuan yang menguntungkan organisasi dan mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersamaan. Ketiga adalah ketekunan. Ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Faktor-faktor pendorong dalam motivasi. Yang pertama itu adalah kebutuhan, kedua itu adalah pengharapan, dan ketiga adalah persepsi. Teori defisiensi organisasi. Pertama adalah teori motivator Hygiene Herzberg. Frederick Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Hygiene Herzberg. Teori motivator Hygiene Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor, yaitu 1. Kepuasan bekerja, dan 2. Ketidakpuasan bekerja. Berikutnya adalah teori hierarki Maslow. 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya yaitu 1. Kebutuhan fisiologis atau psychological needs. 2. Kebutuhan keamanan atau safety needs. 3. Kebutuhan sosial atau social needs. 4. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. 5. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Ketiga adalah teori E.R.G. Alderfer. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan eksistensi atau existence needs, 2. Kebutuhan hubungan atau relatedness needs, dan 3. Kebutuhan pertumbuhan atau growth needs. Aliran informasi dalam komunikasi organisasi. Erwin Page tahun 2013 halaman 170 mendefinisikan bahwa organization communication flow atau aliran komunikasi organisasi merupakan pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan.
Berikutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya, yaitu Kanaya Sela. Untuk Kanaya Sela dipersilahkan. Terima kasih Rifki Pradapta atas pemaparannya. Saya akan melanjutkan presentasinya, arah aliran informasi dalam organisasi. Komunikasi ke bawah, informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dengan alur pesan yang mengalir dari bawahan atau tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi horizontal, menurut Natania tahun 2014, komunikasi horizontal adalah aliran komunikasi ini menunjukkan adanya pertukaran informasi ke samping, yaitu mengalir sesuai dengan prinsip fungsional di antara orang-orang yang sama di dalam suatu organisasi. Komunikasi lintas saluran adalah proses komunikasi yang terjadi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka. Kekuasaan, pemberdayaan organisasi, dan kepemimpinan. Menurut Boulding tahun 1989 mengemukakan bahwa kekuasaan itu dalam arti luas sampai tingkat mana dan bagaimana kita memperoleh yang kita inginkan. Apabila diterapkan di lingkungan organisasi adalah masalah penentuan seputar bagaimana organisasi memperoleh apa yang diinginkan dan bagaimana pemberi adil dalam organisasi memperoleh yang mereka inginkan. Konsep kekuasaan dan organisasi. Pandangan Mutakhir memperlakukan konsep kekuasaan sebagai suatu konsep multidimensi menurut Gaventa tahun 1980 menyatakan bahwa dimensi kekuasaan yang pertama meliputi kendali atas sumber tawar-menawar atasan yang dimiliki A. Dimensi kedua berkenaan dengan hambatan yang dibangun A bagi keikutsertaan B. Hambatan ini dapat ditandai oleh keputusan-keputusan yang tidak dibuat dan oleh masalah-masalah yang dikesampingkan dari pembahasan atau perundingan. Dimensi ketiga dan yang lebih halus menyoroti bagaimana A mempengaruhi dan membentuk pemikiran B melalui produksi mitos, pengandalian informasi, dan ideologi. Dinamika komunikasi organisasi, menurut Muhammad Najih Farihanto, Profesor Dr. Nunung Prajarto MA, dinamika komunikasi organisasi adalah interaksi dan interpedensi yang melibatkan dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan dampak komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi melalui pembagian pekerjaan dan fungsi hierarki otoritas dan tanggung jawab. Arti pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan di antara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Makna dan tujuan kepemimpinan, membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja, membantu orang-orang lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pemimpin bertindak dengan cara-cara yang memperlancar produktivitas, moral tinggi, resilience yang energi, kecakapan kerja yang berkualitas, komitmen, efisiensi, sedikit kelemahan, kepuasan kehadiran, dan kesinambungan dalam organisasi. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh kolega saya, yaitu Adam Kurnia Permana. Silakan Adam. Oke, terima kasih untuk Saudari Kanaya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat, yaitu pemimpin itu dilahirkan, bukan yang dibuat. Nah, seorang yang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia mempunyai sifat atau tidak. Mempunyai sifat sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya ada teori yang itu teori kelompok. Memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial. Agar kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya, harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan para pengikutnya. Selanjutnya juga ada teori situasional, yaitu strategi yang menunjuk gaya kepemimpinan untuk suatu situasi tertentu berdasarkan sejumlah faktor. Nah, pemimpin situasional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kompetensi dan komitmen karyawan. Selanjutnya ada teori interaksional, yaitu teori interaksionalisme adalah sebuah cabang dari sosiologi yang secara khusus membahas mengenai cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang ditempati individu tersebut. Selanjutnya ada teori kontingensi, yaitu contingentiation,
Nah, untuk teori kontingensi dalam artian luas menyatakan bahwa keefektifan organisasi merupakan suatu fungsi kesesuaian antara sistem lingkungan di mana suatu organisasi tersebut beroperasi. Nah, teori ini merupakan alat pertama dan yang paling dikenal untuk menjelaskan variasi dalam struktur organisasi. Selanjutnya juga ada teori jalan sampai dengan tujuan. Efektivitas seorang pemimpin didasarkan atas kemampuannya di dalam menimbulkan kepuasan motivasi para anggota kelompok. Dengan menggunakan rancangan intensif untuk ganjaran atau hukuman bagi mereka yang berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan dari kelompok itu tersebut. Nah, selanjutnya juga ada teori kepemimpinan karismatik. Pengikut memberikan atribut-atribut heroik atau kemampuan kepemimpinan yang luar biasa bagi nilai mereka, dan mereka akan mengamati perilaku-perilaku dari para pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang peran dan tugas. Selanjutnya adalah komponen kepemimpinan. Yang pertama ada komponen strategi, komponen tindakan, komponen kebudayaan, komponen sosial politik, komponen moral, komponen manajemen, dan kepemimpinan pastinya. Selanjutnya, selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Nah, ini adalah beberapanya, yaitu yang pertama kepemimpinan kontinum. Memiliki dua bidang pengaruh, yaitu bidang pengaruh memimpin dan kebebasan bawahan. Selanjutnya ada gaya managerial grid, yaitu pemimpin berhubungan dengan dua hal, yaitu ya produksi di satu pihak dan orang-orang di pihak lain. Selanjutnya ada tiga dimensi, yaitu gaya kepemimpinan yang cocok dan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir ada gaya keempat, yaitu sistem manajemen, keberhasilan memimpin dalam menjalankan suatu organisasi, yaitu berorientasi pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi. Selanjutnya. Nah, gangguan-gangguan dalam komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah pengertian ketepatan dan distorsi pesan. Ketepatan komunikasi menunjukkan kepada kemampuan orang untuk memproduksi atau menciptakan suatu peran yang tepat. Kekurangan ketepatan atau perbedaan arti di antara yang dimaksudkan oleh si pengirim dengan interpretasi dari si penerima dinamakan dengan distorsi. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dita. Silakan, Saudari Dita. Ya, terima kasih Adam. Di sini saya akan memaparkan faktor personal yang mempengaruhi distorsi. Yang pertama, orang mengamati sesuatu secara seleksi. Dua, orang yang melihat sesuatu konsisten dengan apa yang mereka percayai. Yang ketiga adalah bahasa itu sendiri kadang kurang tepat. Yang keempat, arti dari suatu pesan terjadi pada level isi pesan dan hubungan. Yang kelima adalah pesan yang meragukan sering mengarahkan pada gangguan. Ya, selanjutnya adalah distorsi diperkuat oleh tidak adanya konsistensi bahasa verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, pesan yang diragukan sering mengarah pada gangguan, kecenderungan memori ke arah penajaman dan penyamaratakan detail. Motivasi mungkin membangkitkan distorsi pesan. Faktor yang mempengaruhi distorsi. Yang pertama, kedudukan atau posisi dalam organisasi. Yang kedua adalah hierarki dalam organisasi. 3, keterbatasan berkomunikasi. 4, hubungan yang tidak personal. Yang kelima adalah sistem aturan dan kebijakan. Yang keenam adalah spesialisasi tugas. Yang ketujuh adalah tidak kepedulian pimpinan. Usaha-usaha untuk mengurangi distorsi. Yang pertama, menerapkan lebih dari satu saluran komunikasi, menciptakan
prosedur untuk mengimbangi distorsi. Yang ketiga, menghilangkan pengantar antara pembuatan keputusan dengan pemberi informasi. Ya, selanjutnya adalah mengembangkan bukti gangguan pesan. Selanjutnya saya persilakan teman saya Dewi Mawati Halawa untuk melanjutkan presentasi saya. Terima kasih. Konflik. Menurut Robbins Kentari 2017, konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepribadian atau kepentingan pihak pertama. Selanjutnya, macam-macam konflik. Macam-macam konflik ada dua, yaitu pertama konflik antar pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Kedua, konflik organisasi. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber-sumber daya yang terbatas atau aktivitas-aktivitas pekerjaan. Konflik antar pribadi. Penyebab terjadinya konflik antar pribadi yaitu satu, paling sedikit dua orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak bisa disatukan. Orang-orang yang tidak bisa bertoleransi dari sesuatu yang bermakna ganda. Selanjutnya, paling sedikit dua orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang tidak bisa disatukan. Selanjutnya, seseorang yang dengan cepatnya suka menarik suatu konklusi. Strategi pemecahan konflik antar pribadi, yaitu satu, membuka diri, dua, menerima umpan balik, tiga, menaruh percaya pada orang lain, dan yang terakhir, tidak menutup diri mengenai informasi dirinya. Solusi yang dihasilkan, yaitu sama-sama merugikan atau loss-loss, kedua, kalah-menang atau win-loss, dan yang terakhir yaitu sama-sama beruntung atau win-win. Konflik organisasi. Penyebab terjadinya konflik organisasi yaitu satu, suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kedua, terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang. Ketiga, terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang. Dan yang terakhir yaitu timbulnya persepsi yang berbeda. Cara menangani konflik organisasi yaitu satu, pikirkan hubungan baik yang harus dijaga, cari sumber masalah, jangan menyalahkan orang lain, sering mendengarkan, sedikit berbicara, dan yang terakhir, selesaikan masalah bersama. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saran, kritik, dan masukan sangat diterima untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Udah, itulah di end. Selanjutnya saya persilakan teman saya Dewi Mawati Halawa untuk melanjutkan presentasi saya. Terima kasih.